Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini adalah sebuah kabar yang sangat menyedihkan. Dan saya sudah memprediksi perkara ini akan terjadi jauh-jauh hari. Ya. Dan Nahdlatul Ulama juga sudah memprediksi hal ini. Terutama Mbah Yai Miftahul Akhyar. Beliau itu di dalam beberapa ceramahnya akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan akan terjadi adanya bentrokan di kalangan bawah antara PUILS dengan pihak lain. Dalam hal ini memang sudah terjadi di Pemalang, yaitu PUILS dengan FPI. Dan ini adalah sesuatu yang amat sangat miris. Jadi buah dari apa yang ditanam oleh si Imad laknatullah alaih itu sudah terlihat sekarang. Ini sudah bukan ranah ilmiah, ini sudah ranah provokasi, ini sudah ranah perpecahan, ini sudah ranah peperangan. Dan tidak ada muslim yang mau akan hal ini. Jadi kita itu harus terbiasa dengan yang namanya perbedaan pendapat, dan negara demokrasi itu sengaja dibuat demokrasi supaya pikiran-pikiran itu dia bisa saling berdialektika antara satu pikiran dengan pikiran yang lain. Orang misalkan ya yang dituduh oleh PUILS itu merubah sejarah, memalsukan makam, dan lain sebagainya, itu diberi ruang di depan publik untuk mengatakan apa yang mereka anggap benar, termasuk di dalamnya adalah sejarah-sejarah. Itu kan diucapkan di muka umum. Apabila tidak setuju dan dinilai itu tidak sesuai dengan fakta, maka tinggal berikan sanggahannya. Kan selesai, kedua belah pihak diberi kebebasan untuk berbicara, sehingga tidak ada sekam yang ditutupi yang akhirnya menjadi api. Nah, yang dilakukan Imad ini sudah hal lain. Dia di satu sisi diberikan tempat untuk berbicara secara bebas, tetapi baginya itu tidak cukup. Buat si Imad laknatullah ini tidak cukup berbicara di hadapan umum itu. Dia itu menginginkan provokasi di kalangan bawah, dan sekarang ini sudah terjadi. Jadi kronologinya kita lihat dari dari partikular satu kejadian ini saja dulu ya, sebelum kita membahas ini dengan skala yang lebih besar lagi. Insya Allah di dalam video-video berikutnya akan kita bahas. Ini akan menjadi topik perbicaraan kita selama mungkin beberapa hari ke depan. Nah, pertama yang kita lihat di sini adalah Habib Rizik itu diundang di Pemalang untuk mengadakan pengajian, yang mana pengajian-pengajian seperti ini itu diwadahi oleh negara untuk dilaksanakan, karena ini bagian dari seseorang atau suatu kelompok di dalam melaksanakan apa yang dianutnya, untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, termasuk di dalamnya itu berkumpul. Ini adalah hak untuk berkumpul yang dilindungi oleh negara yang bisa dilaksanakan. Nah, dan memang keluarlah izinnya. Makanya nanti akan kita lihat bahwa polisi itu ada di pihaknya Habaib, bukan di pihaknya PUILS dalam video ini ya, dalam acara ini secara partikular. Dalam hal yang lain saya tidak tahu. Cuman di dalam acara partikular ini polisi ada di pihak Habib Rizik, karena pihak Habib Rizik yang memang mau mengadakan acara, kemudian meminta perlindungan atau pengamanan kepada polisi, dan itu dilaksanakan dan itu dilakukan. Nah, ada provokasi dari PUILS yang jauh-jauh hari sudah mengancam agar Habib Rizik ini tidak datang ke pengajian ini atau ke dalam undangan ini, yang mana pihak kepolisian sendiri itu sudah meminta kepada Habib Rizik dengan hormat untuk tidak datang. Tetapi Habib Rizik menggunakan hak konstitusinya, menggunakan hak warga negaranya untuk datang. Maka konsekuensinya, karena ini adalah hak individu atau kelompok untuk berkumpul untuk melaksanakan apa yang diyakini sebagai keyakinannya, maka ada kewajiban dari pihak kepolisian untuk melindungi.
Jadi dalam kasus ini sudah clear landasan hukumnya ya. Pihak Habib Rizik menggunakan hak untuk berkumpul, pihak kepolisian menggunakan kewajiban untuk mengamankan acara. Nah, sampai datang ancaman memang beberapa hari sebelumnya, dan itu sudah dilaksanakan datang bolak-balik PWILS itu kepada pihak kepolisian untuk membatalkan acara ini. Cuman ya tidak bisa karena memang secara konstitusi ini dilindungi. Dan dilaksanakanlah kumpulan-kumpulan itu, koordinasi selama beberapa hari mungkin, dan kita akan lihat pada video kali ini, kita akan melihat beberapa video sampai terjadinya bentrokan. Jadi ini adalah suasana siang hari sebelum Habib Rizik datang atau sebelum acara itu dilaksanakan. Ini adalah suasana siangnya nih. Nah, ini adalah PWILS ya. Kita lihat mereka itu berkumpul membaca sholawat, yang mana saya rasa ya membaca sholawat dengan niatan seperti ini itu menghinakan kepada sholawat itu sendiri. Cuman ala kulihal lah, itu adalah miliknya umat muslim, kita tidak bisa melarang siapapun untuk bersolawat. Kita lepaskan dulu hal itu, kita lihat apa yang mereka bawa nih di dalam acara ini. Ini persiapan untuk menghadang pengajian yang akan dilaksanakan oleh Habib Rizik. Ini mungkin siang hari sebelum Habib Riziknya datang, atau hari-hari sebelumnya. Saya tidak mendapatkan konteksnya secara utuh ini. Dan lihat apa yang mereka bawa ya. Mereka itu membawa apa itu? Membawa tongkat-tongkat itu. Entah apakah ada yang membawa senjata tajam atau tidak. Cuman dari laporan atau dari video yang akan kita lihat nanti itu mereka ada yang membawa senjata tajam. Kalau pentungan-pentungan itu terlihat jelas ya. Mungkin itu ini nih, entah ini apa ini senjata atau bukan? Oh, bukan, pentungan juga itu. Nah ini pentungan-pentungan di bawah nih. Oke, itu adalah kejadian siangnya. Dan ini suasana malam hari tatkala ada beberapa individu yang diwawancara. Kenapa mereka itu datang ke tempat tersebut? Bubar atau perang. Dari mana? Dari Kebumen. PWILS. Semacam luar biasa. Siap, terima kasih. Kami di situ. Dari Kudus dan Kebumen siap bersatu sinergi. Siap. Memberantas Ba'alawit Dobolowi. Siap. Oke, bentar, ini narasinya sama ya dengan perkumpulan yang dilakukan sama si Imad beberapa hari lalu di dalam pelantikan PWILS itu berkumpul di yang katanya satu pondok pesantren tuh. Itu yel-yelnya sama, rungkatkan Ba'alwi. Ini sudah tidak boleh sudah tidak bisa diwadahi oleh negara ini, organisasi seperti ini. Karena sedari awal apa yang mereka laksanakan itu adalah untuk membuat keributan dengan satu klan tertentu. Dalam hal ini adalah Ba'alwi. Tolak si Unyil. Oke. Unyil Rizik. Mana? Katanya perang. Mana tantangan musik? Ayo, saya sudah datang dan kawan-kawan. Dari mana? Dari Semarang, kota Semarang. Semarang tetap tidak takut untuk menghadapi Rizik setan. Ya, ada yang mau nambah? Udah cukup. Oke, itu ya. Ini kesininya videonya tidak terlalu ini ya. Arun jika orang apa-apa nek kesel. Sama. Ini lagi ramai-ramainya PWI ini. Ini
Ini video dari POV-nya, dari point of view-nya siapa, Pak WLS ya? Sebelah wetan. Nah ini entah nanti di dalam investigasi atau reportase yang ada, apakah mereka itu membawa senjata tajam atau tidak. Dari beberapa reportase yang terjadi di lapangan bahwa nanti kan akan terjadi clash tuh ya di antara kedua pihak ini. Ada yang kepalanya itu dibacok begitu dengan senjata tajam. Itu yang kena bacok dari pihak FPI, yang mana pihak FPI itu tidak ada yang membawa senjata tajam. Jadi ini memang perlu pengusutan nih. Udah rame-rame lagi kayak gini ya. Ini adalah video kedua ya. Jadi ini posisi malamnya. Nah ini posisi tatkala PWI sedang bermediasi dengan pihak kepolisian di lapangan tapi ya. Sudah nggak sepakat jawabannya ini. Pastikan berapa menit untuk tetap bisa menjaga sebanyak ya. Semua untuk tetap bisa menjaga. Kesepakatannya mana? Ngasih waktu berapa menit, Pak? Ngasih waktu berapa menit? Harus dijawab, Pak. Masa polisi bubarkan FPI aja berapa menit nggak bisa? Berarti yang bubarkan atau kami yang bubarkan? Oke, sebentar. Ini jelas ini adalah tindak pemaksaan kehendak ya. Jadi mereka itu mau untuk acara ini dibubarkan, padahal sudah saya katakan tadi secara konstitusi, secara hukum ini diberikan ruang. Makanya polisi itu mengawal kegiatan ini karena memang tidak ada tindak pidana yang dilaksanakan. Tadi ada yang mengatakan kan mana Rizik katanya perang mana? Saya sudah katakan beberapa hari sebelum atau malah beberapa minggu sebelum membuat video ini begitu ya, bahwa Habib Rizik itu memiliki style di dalam pidato, stylenya itu berapi-api ya. Dan kalau misalkan Habib Rizik itu mengatakan serang, gayang, itu tidak pernah terjadi dalam kenyataannya, tidak terjadi, tidak ada itu, tidak ada. Makanya karena itu sudah stylenya beliau, ini tidak ada yang bisa dipidanakan. Apa yang mau dipidanakan? Pihak provokasinya itu tidak ada. Jadi Habib Rizik itu berbicara dengan kalimat yang umum. Kalimat yang umum ini itu adalah style di dalam berpidato, adalah style di dalam berbicara untuk menggerakkan gairahnya para pendengar. Jadi jangan beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh PWI LS ini. Mereka itu mengatakan rungkatkan Ba'alwi, kan sudah jelas tuh siapa yang menjadi target, siapa yang menjadi tujuan. Kemudian mereka itu sambil membawa pentungan, nanti membawa bambu-bambu begitu ya. Kemudian datang ke acara untuk membubarkan acara yang dibawa oleh Habib Rizik ini. Ini sudah tindakan yang melanggar hukum. Jadi yang melanggar hukum di sini sebetulnya siapa? Yang provokatif di sini itu sebetulnya siapa? Lah kok jadi maling teriak maling? Padahal kalau memang misalkan memang Habib Rizik ini oleh kalangan PWILS ini dianggap katakanlah melanggar hukum, kenapa tidak menempuh jalur itu saja? Dan jalur itu kan dilaksanakan, ya sudah selesai di situ. Jadi memang dari awal saya lihat begini ya, kayak si Imad tuh. Si Imad ini kalau misalkan melihat yang namanya Ba'alwi ini gugur sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, gugur secara ilmiah, maka selesaikan itu di jalur ilmiah. Lah yang bersangkutan si Imad ini tidak pernah mau kok dipanggil sama pihak RA itu tidak mau, kemudian diajak diskusi oleh beberapa pakar juga dia tidak mau datang begitu.
Ya, jadi seharusnya ini di dalam hal ilmiah selesai, di dalam hal ilmiah saja. Kemudian kalau misalkan ada pihak-pihak yang merasa bahwa Habib Rizik ini telah berbuat tindak pidana yang mana deliknya delik aduan, ya silahkan. Yang merasa memiliki kewenangan untuk mengadukan delik itu silahkan datang ke kepolisian, silahkan datang untuk mengadukan, dan itu sudah dilakukan. Tetapi tidak ada tanggapan kan, karena memang tidak ada pelanggaran hukum dari Habib Rizik itu. Sampai saat ini dalam hal ini, pernah dalam beberapa hal yang lain di dalam waktu yang pernah lalu itu kan pernah Habib Rizik juga masuk terkena tuh oleh pidana. Memang tidak ada perlindungan apapun begitu secara khusus dari siapapun terhadap Habib Rizik. Ya, kalau memang misalkan itu bisa dibuktikan ada tindak pidananya, ya kenapa tidak diajukan secara pidana di pengadilan begitu. Dan tatkala ini dua hal ini dia gugur, tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang mereka inginkan begitu. Jadi si Imad ini sudah keliling-keliling ke sana kemari, yang sekarang katanya dia itu sudah berhenti dulu dari membahas nasab, keliling-keliling dari panggung ke panggung, itu tidak mendapatkan hasil sebagaimana mestinya, karena memang kiai-kiai yang alim-alim itu melihat kegoblokannya si Imad di dalam istidlal membatalkan Bani Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW itu gagal kan, tidak berhasil sebagaimana yang diinginkan. Ya paling yang masuknya kan yang katanya kiai-kiai tapi sama dongkol juga, sama dangkal juga tuh IQ-nya, jongkok juga pola pikirnya, kayak si Marzuki Mustamar itu paling yang kena kan orang kayak gitu. Siapa Zahro itu ya, profesor yang nggak terlalu pinter juga tuh, itu kan yang kenanya orang-orang seperti itu. Orang-orang yang alimnya PBNU yang atas itu nggak kena, malah lebih membela, kan lebih kuat tuh posisi Ba'alwi pada akhirnya. Dengan proses hukum juga ini nggak kena, karena memang tidak ada perbuatan Habib Rizik yang melanggar hukum sampai saat ini. Di dalam konteks ini akhirnya mereka menempuh jalan yang ketiga, memprovokasi orang-orang awam untuk melaksanakan apa yang kita saksikan ini. Yang kasihan di antaranya siapa? Para polisi ini yang kasihan. Ya, ini di antara beberapa institusi yang kalau kita bilang dilirik sebelah mata begitu, itu kepolisian juga. Jadi kepolisian itu yang nampak di luarnya banyak sekali masalah, banyak sekali permasalahan, tetapi dalam hal seperti ini kan mereka sangat dibutuhkan begitu. Kita mau pengajian. Kita mau ikut pengajian, Bapak. Kalau terkait dengan pengajian itu baik ke mana? Bukan pengajian, tapi pengajian. Kita mau pengajian. Kita mau ikut pengajian. Ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar. Kemudian kami akan komunikasikan. Untuk itu agar tetap terjaga, ya, tetap berada pada lokasi yang tadi. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Ya Jabaru ya Koharu, ya Jabaru ya Koharu, ya Jabaru ya Koharu, ya Jabaru terus akan bersaudaraku. Insya Allah akan hancurkan dengan kekuatan Allah siapapun yang berkehendak baik. Sebentar ya, ini kok mau ikut pengajian bawa tongkat? Ini kalau yang bawa tongkatnya 1 orang 2 orang mungkin karena nggak bisa jalan mungkin ya, atau misalkan terlalu malam tuh takut ada kucing liar, takut ada ular liar, bawa tongkat itu masih make sense untuk kita punya zone ke sana. Tapi kalau ini yang bawanya hampir semuanya, mau gimana? Buat apa ini bawa-bawa bambu ini? Bumi Pemalang ini adalah untuk mengamankan, untuk membentengi bumi pertiwi. Ini mungkin si Imad apa Abbas Buntet ini yang ngomong. Yang boleh provokasi orang-orang yang akan merusak NKRI ini. Provokasi daripada orang-orang yang memiliki mentalitas yang rusak di dalam rangka menghancurkan NKRI ini. Sebentar, ini kan maling teriak maling. Siapa yang memprovokasi itu siapa? Habib Rizik itu tidak seperti itu. Ini harus dilihat konteksnya. Kalau ada kan tinggal dilaporkan secara pidana, selesai. Siapa yang memiliki kewenangan untuk melaporkannya kan tinggal melaporkan begitu. Ini kok
pakai cara-cara kayak gini. Ini yang maling teriak maling tuh kayak gini. Mereka itu yang provokator, mereka yang teriak-teriak provokasi. Padahal ini kan mengakunya mereka itu PWILS ya. Yang mana PWILS itu sekali lagi saya pasti melihat kepada dasar organisasinya, mengatakan ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Coba tanya orang-orang kayak gini, tanya sifat 20, nggak usah ditanya sama maknanya lah atau sama dalilnya. Coba mereka itu suruh menyebutkan aja, suruh nyanyiin aja sifat 20 itu. Apa mereka tahu atau enggak? Ini sebetulnya mereka itu siapa begitu? Cuman dilabeli PWILS, di depannya itu ada si Imad sama Abbas Buntet, yang mana itu nanti sudah diwakilkan sekarang sama siapa, Roma Irama. Masya Allah, ngeri kita itu ngelihatnya ya. Banyaknya orang yang jongkoknya itu seperti ini jongkok sekali ya kan, lihat tuh pada jongkok semua kan orang-orangnya, jongkok sekali ini. Semua berdiri di sini dalam rangka membentengi rakyat daripada pengaruh-pengaruh negatif daripada orang-orang yang akan hancurkan bangsa Indonesia ini. Maka tentu saya minta kepada kalian semua untuk tetap berada dalam posisi. Nah udah itu nanti ada lanjutannya, itu mungkin Abbas Buntet yang ngomong, suaranya mirip-mirip ya Abbas Buntet sama siapa, Imad itu kalau lagi ngomong. Nah ini adalah bentrokannya di video keempat ini. Ini point of view-nya dari pihak Habib Rizik. Laskar Sakra Madura nggak bisa diatur ini, kepancing emosi. Di sana ada PWI yang dihadang polisi, PWI di sana, PWI gerombolan PWI, ratusan PWI. Nah ini Laskar FPI sama GPK. Laskar Sakra kepancing emosi mau ke sana, dihadang sama Laskar Betawi, FPI Betawi. Ini bedanya nih, orang-orangnya nggak pada bawa tongkat. Ada nanti beberapa orang kita akan melihat bahwa mereka itu ada yang bawa tongkat juga. Cuman kayaknya nyabut dari perkara-perkara kayak gini nih, nyabut dari bendera-bendera mungkin itu. Jadi secara spontan, nggak bawa dari rumah begitu. Itu yang terlihat ya. Ya ini PWI lewat jalur tengah. Yang jualan-jualan langsung pada tutup itu. PWI lewat jalur tengah. Sekarang teman-teman alhamdulillah tidak terpancing. Mereka bikin blokade untuk menghalangi PWI masuk. Apa namanya? Mereka diketahui bawa sajam. Ini. Itu reportase ya. Ada yang membawa senjata tajam. Ya. Oke, kita semuanya siaga. Mereka bawa sajam. PWI mau nyerang. Nih. Mohon doanya ya. Mohon doanya. Ini PWI masuk ke gang sempit. Ya, bawa sajam. Ya. Masih bisa terkondisi aman, tapi PWI ada di sana tuh. Ada di sana tuh, PWI-nya ada di sana tuh. Ini makanannya PWI ini. Yang dari FPI bawa batu bata yang ada di situ aja. Gerbang utama agak-agak hangat jahe, barusan lewat. Teriak bubarkan FPI sambil bawa apa namanya bambu runcing. Ya, siaga. LPI tetap siaga. LPI tetap siaga. Nah, ini kan terlihat tuh. Ini polisi kasihan. Coba kan kalau seperti ini ya siapa juga yang siapa juga yang mau begitu ya diejek-ejek orang lagi mengadakan pengajian, memakai hak konstitusinya, memakai hak kewarganegaraannya, kemudian
tanpa ada pelanggaran apapun dibubarkan secara paksa. Lah akhirnya kan pada pada kekeh begitu ya, dari pihak Habib Rizik yang nggak mau kalah, dari mereka juga sama nggak mau mengalah, padahal ya siapa ini yang menjadi dalangnya? Ya PWI itu, PWI udah diem aja padahal gitu ya. Tadi kan ada tuh dari Semarang katanya, kok bawa-bawa orang dari luar, bukan dari orang Pemalangnya sendiri begitu. Ini kan berarti ada mobilisasi massa untuk menurunkan Habib Rizik dari panggung. Ini bermasalah sekali ini. Ini kalau sampai terjadi bentrokan, masalah ini. Dan memang terjadi ya bentrokannya. Provokasi lewat, provokasi mancing emosi, mancing tawuran lewat. Orang mempan, nggak mempan. Ini yang nanti kita berangsek terus aja ya ke depannya. Jadi pihak FPI sendiri di sini kan untuk mengamankan begitu, bukan untuk mengadakan provokasi. Nggak merangsek ke daerah PWI untuk menyerang gitu, nggak ada dari FPI itu. Mereka yang terus masuk ke dalam. Sebagaimana tadi dipinta kepada polisi, kepada pihak kepolisian. Udah terus ya ke sini tuh. Mereka diam, FPI-nya itu diam. Nah ini baru nih. Ini POV dari pihak PWI lagi ya. Karena memang yang berhadapan-hadapan dengan polisi itu ya PWI-nya, karena polisi dari pihak mengamankan. Udah terus ke sini nih. Tuh, Habib hancurkan. Coba siapa yang berteriak-teriak di sini itu? Habib hancurkan, PWI. Dan pada akhirnya ya jebol juga nih. Nih. Bajingan itu. Mohon maaf sekali Bapak Kapolri. Ini ormas PKI sudah ini. Iya, mereka bawa sajam. Ya tidak mau dengan santun. Mereka bawa sajam nih. Ya. Dibiarin sama polisi hampir 1 jam. Dibiarin Pak, dibiarin Bapak. Dibiarin. Iya. Kan yang kasihan polisi, dari kedua pihak disalahkan akhirnya itu. Dengan cara persuasif saja. Nah, itu. Kusul. Maju. Ya itu.